Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ananda semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai bank sentral. Nah, yang akan kita bahas pada bank sentral ini adalah yang pertama yaitu pengertian dari bank sentral itu sendiri. Yang kedua itu ada apa saja tujuan, fungsi, dan tugas wewenang dari bank sentral. Yang ketiga, bagaimana sistem pembayarannya. Dan yang keempat, membahas mengenai alat pembayaran tunai dan non-tunai. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian dari bank sentral. Nah, siapa tahu apa itu bank sentral? Nah, jadi bank sentral itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 menyatakan bahwa Bank Indonesia atau Bank Sentral itu adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau dari pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur di dalam undang-undang. Nah, adapun tujuan dari bank sentral itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, apa pula itu fungsi dari bank sentral? Nah, fungsi bank sentral ini ada 4. Yang pertama itu sebagai alat yang berhak menciptakan uang. Nah, sebagai alat yang berhak menciptakan uang ini disebut juga dengan bank sentral. Yang kedua, ada bank yang berhak mengedarkan uang, disebut juga dengan bank sirkulasi. Yang ketiga, itu bank yang mengkoordinir bank-bank yang di bawahnya baik negeri maupun swasta. Dan yang keempat, bank itu dari pemerintah. Nah, yang selanjutnya, Bank Sentral atau Bank Indonesia ini juga memiliki beberapa tugas dan wewenang. Yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, adapun wewenangnya yang pertama itu menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu melakukan pengendalian moneter. Yang ketiga yaitu memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan dana dengan jangka panjang, waktunya itu paling lama 90 hari. Yang keempat yaitu mengelola cadangan devisa negara. Dan yang kelima, Bank Indonesia itu berwenang untuk melaksanakan kebijakan nilai tukar dari sistem nilai tukar yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, tugas yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, adapun wewenangnya yang pertama yaitu melaksanakan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang kedua yaitu memberikan izin dan persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur sistem clearing antar bank. Nah, apa itu clearing? Clearing pada bank itu adalah cara atau sarana perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Nah, itu merupakan clearing. Dan yang selanjutnya, wewenang yang selanjutnya yaitu menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang kelima yaitu menyelesaikan tahap akhir transaksi pembayaran antar bank. Yang keenam yaitu menetapkan ciri uang, nilai bank, bahan pembuatan uang, dan waktu berlakunya sebagai alat tukar menukar. Dan yang terakhir yaitu mengeluarkan, mengatur, mengedar, dan serta mencabut uang yang ada di masyarakat. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke sistem pembayaran. Nah, apa itu sistem pembayaran?
Sistem pembayaran ini adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kebijakan atau kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, pembayaran itu sendiri adalah aktivitas pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, pembayaran ini terjadi setiap hari, melibatkan ribuan transaksi ekonomi yang beraneka ragam, misalnya seperti jual beli barang atau jasa, pembelian dan pelunasan kredit, melibatkan miliaran rupiah dengan berbagai alat pembayaran, seperti pembayaran tunai dengan uang kartal, seperti bilet giro, wesel, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada peran Bank Sentral Republik Indonesia di dalam sistem pembayaran. Yaitu ada 3 peran. Yang pertama yaitu sebagai penjaga stabilitas keuangan dan perbankan. Yang kedua yaitu Bank Sentral sebagai sarana transmisi kebijakan moneter. Yang ketiga, sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara. Nah, bagi penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Sentral Republik Indonesia. Nah, bagaimana pula sistem pembayaran non-tunai di dalam Bank Sentral ini? Yang pertama itu ada sistem transaksi Bank Indonesia. Itu adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya itu dilakukan secara seketika per transaksi secara individual peserta Bank Indonesia ataupun seluruh bank dan non-bank, baik peserta langsung maupun peserta tidak langsung. Nah, yang kedua itu ada sistem transfer atau SKNBI, yaitu Sistem Clearing Bank Indonesia. Adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi clearing kredit yang penyelesaiannya itu setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Nah, adapun peserta sistem clearing Bank Indonesia ini baik peserta langsung maupun peserta tidak langsung. Lembaga yang terkait di dalam sistem pembayaran di Indonesia ini, pelaksanaan sistem pembayaran itu melibatkan lembaga-lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berperan di dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Nah, secara umum, lembaga-lembaga yang terlibat di dalam sistem pembayaran itu meliputi antara lain bank sentral dan lembaga bukan bank. Misalnya seperti kantor pos, lembaga clearing, pasar modal, lembaga penerbit kartu kredit, lembaga penyedia jasa jaringan komunikasi di bidang sistem pembayaran, dan lembaga terkait sistem pembayaran lainnya. Nah, masing-masing lembaga tersebut mempunyai peranan yang berbeda di dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Nah, yang selanjutnya masuk ke alat pembayaran. Nah, apa pula itu pengertian dari alat pembayaran? Alat pembayaran tunai itu alat pembayaran yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan uang kartal. Nah, ada pula pengertian pembayaran tunai menurut para ahli. Menurut Robertson, menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima di dalam pemberian barang-barang. Yang kedua, menurut R.S. Sayers, menyatakan bahwa uang itu adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran utang. Nah, yang ketiga, menurut A.C. Pigow, yaitu menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat penukar. Nah, jadi
dapat kita simpulkan bahwasannya uang itu adalah segala sesuatu yang umum diterima di dalam pembayaran barang-barang, pembayaran utang, maupun di dalam sebagai alat penukar. Nah, uang juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu ada fungsi asli uang. Nah, di dalam fungsi asli uang ini berfungsi sebagai alat tukar, di mana uang digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Dengan memiliki uang, kita akan mudah menukarkan dengan barang apapun yang kita inginkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, yang kedua yaitu sebagai alat satuan hitung. Nah, untuk menentukan harga sejenis barang diperlukan satuan hitung, karena harga satu barang dengan barang lain itu memiliki harga-harga tersendiri. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai fungsi turunan. Di dalam fungsi turunan, uang ini berfungsi sebagai alat pembayaran. Maksudnya, uang berfungsi untuk melakukan pembayaran berbagai transaksi, misalnya yaitu dalam pembayaran pajak, iuran, dan yang lain sebagainya. Yang kedua yaitu sebagai pembayaran utang. Nah, di sini uang berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran kewajiban atau digunakan untuk standar pembayaran utang. Yang ketiga yaitu penimbun kekayaan. Nah, uang di sini dapat disimpan terlebih dahulu, yang nantinya akan mempermudah di dalam pertukaran di masa yang akan datang. Dan yang selanjutnya yaitu sebagai ukuran harga atau pengukur nilai. Yaitu uang berfungsi sebagai alat untuk menentukan harga barang atau jasa yang dihasilkan oleh satuan perusahaan. Nah, yang selanjutnya sebagai alat penentu modal dan pemindahan modal. Nah, maksudnya di sini, uang berfungsi sebagai penambahan atau pembesar modal usaha baik dipergunakan sendiri maupun pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan modal tersebut. Yang terakhir, itu ada alat pendorong kegiatan ekonomi. Jika nilai uang stabil, maka uang akan lebih banyak digunakan di dalam kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi dapat meningkat. Nah, jenis uang yang beredar di masyarakat itu adalah uang kartal atau ada uang kertas dan uang logam. Nah, yang terakhir ada alat pembayaran non-tunai. Nah, alat pembayaran non-tunai ini memiliki beberapa jenis-jenis alat pembayaran. Yang pertama itu ada misalnya contohnya seperti paper based, yaitu cek, biljet giro, dan nota debit. Yang kedua itu ada electronic based, yaitu kartu ATM, kartu kredit, dan e-money. Yang ketiga yaitu ada mobile based, yaitu seperti mobile money. Nah, itu adalah contoh dari alat pembayaran non-tunai. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Salah dan janggalnya Ibu mohon maaf. Semoga dengan pembelajaran seperti ini Anda semua bisa memahami materi dengan baik. Nah, untuk tugas-tugas akan Ibu sampaikan di grup WA. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.